Banyak yang udah dirubah-rubah sama mereka. Tujuannya untuk mewarisi, buat merampas hak tanah. Karena mereka nggak punya hak, makanya mereka membuat generasi-generasi dari anak Cina. Nah, anak haram, mereka nggak mau kawin. Selusuri kisah tentang Columbus tuh. Siapa yang ini ya, yang berkeliling tuh yang ngerampas Amerika tuh ya kan. Itu kan anak-anaknya kan anak-anak haram semua. Jadi sengaja dibikin anak haram itu buat menentang Allah. Ya agama, banyak kan agama Islam. Tapi kita lihat dari perbuatannya. Islam apa bukan? Kita tahu dia Islam apa bukan? Kita baca Al-Quran. Kita kaji sejarah. Kenapa banyak para alul bait yang nasabnya itu udah kesambung-sambung acak-acakan? Karena leluhurnya sembunyi, menyembunyikan jati dirinya biar nggak dibunuh, biar terus berlangsung, biar muncul tuh Imam Mahdi, biar selamat tuh untuk membenarkan seluruh kitab akhir zaman. Ini tugas para hamba-hamba terpilih ini, membenarkan kitab akhir zaman. berarti secara apa namanya, untuk Imam Al-Mahdi ini itu pasti udah diberitahu ya, maksudnya ini kapan akan Indonesia Ya udah, bencana, kapan ini. yang untuk membenarkan kitab-kitab. Kalau dia nggak muncul sekarang, Al-Quran bohong dong. Al-Mu'minun ayat 12-13. Berarti bohong dong. Kalian itu udah di sama rombongan Dajjal itu dibikin nggak percaya. Karena mereka tahu kalian tuh nggak tahu isi kandungan Al-Quran. Kalian tahu bacanya tapi artinya nggak tahu. Betul, rata-rata ya gitu. Bodoh. Jadi sekarang gini, di Al-Quran ada, terus kita ingkari. Berarti kan kita ngaku Islam, berarti tapi ngeraguin perkataan Allah. Al-Quran kan dari Allah. Saya sekarang itu orang ragu-ragu itu banyak banget ya. Ya karena nggak tahu isi Al-Quran. Ketika dia tahu isi Al-Quran, ketika ini nanti disampaikan, lalu kalian sampaikan ke umat nggak bakal ada yang takut mati. Kenapa? Membela pemimpin yang zolim sama saja kalian itu mencari neraka jahanam sendiri. Ya kalian sekarang selama ini untuk diajak untuk berbuat zolim, mati, udah jelas nggak kalian neraka kalian. Lebih milih mana? Berjuang merubah nasib diri kalian apa tetap seperti ini? Berapa kesenangan yang mereka kasih, berapa kesenangan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang menolong agama Allah. Bandingkan coba. Apa sih susahnya? Baca Al-Quran, Allah udah ngasih nikmat yang banyak. Kalau nggak percaya apa kata orang, hakikat nggak percaya, baca marifat. Al-Quran itu nggak punya kepentingan. Manusia bisa salah, manusia bisa berdusta, tapi Al-Quran bisa berdusta enggak, dia apa adanya. Al-Quran nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Makanya jangan percaya sama kata-kata manusia, tapi lebih percaya terhadap data dan percayakan dokumen bukti nyata. Setiap kebenaran yang datang pasti pendusta itu ngomong, yang menyampaikan kebenaran itu pendusta, orang gila lah, pendongeng lah. Biar apa? Biar mereka nggak kebongkar kejahatannya. Iya, padahal mereka penjahatnya. Kalau kita menyampaikan kebenaran itu, kita dianggap pendongeng sekarang. Gila gua sama orang tua gua dibilang, sama saudara gua awal-awalnya. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, Allah membiarkan sesat kepada siapa yang dikehendaki. Allah nggak bakal beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau menurut Kang Anwar ini, orang-orang ini berjalankan atau Al-Mahdi sekarang ini adalah orang yang mendapat petunjuk, itu kan namanya Al-Mahdi. Tapi nanti akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Jadi ruh-ruh yang masih diberi kesempatan untuk ini, kesempatan terakhir bagi ruh-ruh yang pernah hidup di masa lalu, kesempatan terakhir dari Allah.
Masih ada. buat kalian. Karena ini kejahatan udah berlangsung ribuan tahun. Dan ada ruh-ruh yang diberi kesempatan untuk meraih rahmat Allah. Dan kuncinya di hamba-hamba terpilih inilah. Kuncinya manusia banyak selamat apa enggak. Makanya hati-hati dalam bertindak. Pelan-pelan menyampaikannya, karena benar-benar umat akhir zaman ini paling bodoh, paling angkuh, paling sombong. Mereka orang yang gak tahu apa-apa tapi merasa diri benar, merasa diri pintar padahal bodoh. Seumur hidup mereka berbuat jolim tapi gak nyadar mereka menyekutukan Allah. Mereka ngaku gua Islam, mengejek yang lain, sedangkan mereka menyekutukan Allah. Dengan apa? Hawa nafsu dan keinginan. Pada nyadar nggak? Yang Surya sendiri juga nggak nyadar. Lalu gimana orang yang nggak percaya kemunculan Imam Mahdi? Kang Surya sendiri aja nggak tahu isi Al-Quran. Lalu gimana mereka? Hah? Iya betul. Kebenaran itu nggak perlu datang dari orang yang bersorban apa. Kaji Al-Quran. Apakah si hati ini pendusta? Apakah si hati ini orang gila? Saya nggak minta apa-apa dari Kang Surya. Cuman Allah suruh nyampein ini karena kasih sayang Allah kepada umatnya, pada makhluk ciptaan. Posisi saya jelas, orang yang terjolimi. Tahu pahala saya, hah? Walaupun saya nggak ibadah. Mereka gencet hidup saya biar saya jauh dari Allah. Hah? Dari duit susah sampai mulung bawa karung, padahal warisan saya luas. Sawah-sawah, kebun-kebun punya siapa? Tapi saya dikencet itu. Saya harus bawa karung mengutin aqua satu-satu. Makan harus dari sisa-sisa. Biar duitnya nggak kepake, biar bawa pulang buat anak istri. Berapa tahun kita mulung, itu pun masih digencet sama mereka. Ketika kita mulung di daerah itu mulai yang barisan pembersihan, dinas kebersihan pagi-pagi banget, dan nggak bisa dipulungin, digencet lagi. Ya nggak diberi. Jolim banget, jahat banget mereka, jahat banget. Udah bener-bener gimana caranya kita biar nggak bisa makan sampai anak kita lapar. Itu yang nomor 3, makanan kelapa yang di belakang. Saudara banyak. Ada yang peduli gitu ya. Jam. Atas gak Allah nurunin aja buat kalian umat akhir zaman. Sedangkan siapa yang diwariskan bumi ini oleh Allah? Dia gak meminta diwariskan banyak. Tapi itu dari takdir ketetapan Allah. Tapi dia malah dikeroyok. La ilaha illallah. Pantas gak ajab ini akan datang. Kalian nggak mau tahu, nggak ada yang mau tahu, nggak ada yang mau peduli. Justru malah kalian saling membanggakan harta yang sebenarnya bukan milik kalian. Iya betul. Bangga kalian membanggakan sesuatu yang bakal jadi penyakit di masa depan kalian, di akhirat kalian. Kalian banggakan yang sejengkal demi jengkal ada pertanggungjawabannya, kalian banggakan. Padahal itu akan jadi siksa kalian umat akhir zaman ya. Maha benar Allah dengan segala firman. Itu bentuk kezaliman kalian. Bertahun-tahun kalian telah menzolimi paku bumi. Orang yang gak minta atas takdir hidupnya, tapi pemberian, anugerah dari Sang Pencipta. Dangkal pengetahuan kalian, dan kalian sendiri yang membuat dangkal pengetahuan kalian. Kalian gak menyadari siapa paku bumi itu, pewaris Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu siapa? Zat yang tercipta dari bayangan gaib Sang Pencipta itu sendiri. Awal penciptaan hingga akhirnya diciptakan 5 elemen: cahaya, api, udara, air, dan tanah. Baru diciptakan raga, jin, malaikat. Makanya malaikat disuruh patuh, tunduk. Hah? Bukan karena raga Adam, tapi karena ada Nur Muhammad di dalam. Tapi
Tapi dangkal pengetahuan kalian. Umat akhir zaman dangkal tapi banyak bicara. Mereka semua nggak sadar setiap huruf dalam ucapannya akan dipertanggungjawabkan. Dan udah kena korban di belakang sudah datang tepat waktu. Sebagian dari membenarkan Uga wangsit semuanya benar. Ada kan anjur, ada handel, ya ada beringin tidaknya. Hah? Sungai tadi ada di belakang, tadi depan kita lewat ya. Kita lewat depan nanti sungai. Baris ketiga benar, susun ketiga. Berundak begini, susun ketiga. Iya. Benar. Apalagi yang khusus sudah pengen tahu, mumpung masih ada di sini. Ini pegang uang sejuta, ntar gopenya di rumah ya. Apa nanti aja sekalian di sana ya. Di rumah boleh. Manfaatkan dengan benar, berjuang, bantu umat akhir zaman. Ini perang terakhir. Kasihan umat akhir zaman. Kasihan. Kita pelan-pelan. Jangan langsung bos, jangan langsung bos. Kita cari teknik biar umat akhir zaman selamat. Kasihan. Mereka sangat-sangat kurang pengetahuan. Pelan-pelan. Kita harus temui dulu hamba-hamba pilihan yang lain. Biar saya nyampein ini semua. Mereka nggak nyadar kalau mereka berbuat jolim. Kalian gak ada yang benar. Satu pun kalian gak ada yang benar. Kalau ada satu aja di antara kalian yang benar, ngapain Allah merintahin saya yang bukan apa-apa? Semua itu Kalian bersalah, kalian semua menyekutukan Tuhan. banyak untuk kepentingan pribadi sih maksudnya. Memanfaatkan orang yang yaitu kiai memanfaatkan kiainya. Orang Kenapa pejabat mereka dipaksa untuk melakukan itu kalau nggak mereka dibongkar kejahatan? Nggak ada satupun yang nggak dipantau hidup, semua dipantau. Apalagi yang punya kedudukan. Setelah dipantau, diamati, baru mereka diberi jebakan. Setelah masuk perangkap, dapat dijebak, mereka akan disuruh melakukan perbuatan yang merugikan bangsanya sendiri, saudaranya sendiri. Mau nggak mau mereka harus melakukan, karena kalau nggak melakukan, ntar kejahatan mereka dibongkar. Paham? Kedoknya akhirnya mereka semua kebuka kan. Yang diulamakan, yang di kiai besarkan. Kedoknya sekarang kebuka sama Mas Surya. Mereka ikut terlibat dalam perampasan hak tanah. Ya. Siapa Sultan Hamengkubuwono? Perampas. Siapa yang menduduki Keraton Surakarta? Perampas. Baca sejarahnya, apa sih gila? Apa sih dusta? Semua Kalimantan, siapa ahli waris? Bacakan itu nasab kita, Kudungga sampai Kudungga. Baca. Jadi siapa yang menduduki semua nih isi bumi? Semua perampas. Dan mereka nggak nyadar karena mereka acuh terhadap pengetahuan kebenaran. beli. Mereka sebenarnya tahu gue sebenarnya bukan ahli waris ini, dan gue bukan beli dari orang yang benar, bukan yang punya hak waris. Hah? Gak mau tahu. Pantas gak aja Allah akan tiba. Hah? Kelewatan. Kalian umat akhir zaman benar-benar kelewatan. Kitab semua udah turun, tinggal kalian baca. Kalian tahu yang udah jadi bahan revisinya itu Al-Quran. Misalnya yang ada tumpang tindih sama Al-Quran berarti itu dusta. Iya. Itu patokannya. Baca. Ada kebenaran, ada kesalahan. Nah yang salah pasti ketahuan. Mana dia nggak cocok dengan Al-Quran.